5 April 2026. Sebuah tanggal yang menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi dunia, di mana ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia sedang menghadapi gejolak ekonomi dengan ketegangan geopolitik yang mengguncang pasar global. Indeks saham berfluktuasi tajam, nilai tukar mata uang berubah drastis, dan investor di seluruh dunia menahan napas menanti kepastian. Saat negara-negara bersiap menghadapi dampaknya, masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bisakah ekonomi kita melewati badai ini? Kekhawatiran dan harapan bercampur di tengah hiruk-pikuk kota dan desa. Jawaban Indonesia terletak pada sumber daya alam kita yang melimpah, sebuah keunggulan unik yang berfungsi sebagai jangkar ekonomi kita. Dari hutan tropis hingga tambang mineral, kekayaan ini menjadi fondasi yang kokoh. Muhammad Misbahun, Ketua Komisi 11, menyebut kekayaan alam ini sebagai bantalan fiskal yang vital, menyerap guncangan global, dan memberikan stabilitas yang patut dicontoh. Pemerintah pun terus memperkuat kebijakan agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat. Di masa krisis, ketika rantai pasokan goyah dan harga energi melonjak, dunia beralih ke negara-negara kaya sumber daya seperti kita. Permintaan terhadap komoditas Indonesia meningkat, membuka peluang baru di tengah tantangan. Peran kita sebagai pemasok utama komoditas penting bukanlah keberuntungan. Itu adalah aset strategis yang membentuk ketahanan kita. Setiap ekspor yang dikirim membawa harapan bagi ekonomi nasional. Bantalan sumber daya ini mendukung pendapatan negara, layanan publik, dan program sosial, memberikan kepercayaan diri kepada para pembuat kebijakan meskipun perkiraan global meredup. Dari bantuan sosial hingga pendidikan, manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Anugerah alam Indonesia adalah perisai kita, menopang harapan kita untuk stabilitas dan kemakmuran di dunia yang tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan ini, Indonesia melangkah maju, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Inti kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada 3 komoditas utama: minyak sawit mentah, batu bara, dan nikel. Ketiganya telah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa dekade terakhir. Kita bukan hanya peserta, kita adalah pemimpin global, memproduksi lebih banyak kebutuhan pokok ini daripada negara lain di dunia. Perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan cadangan nikel kita menggerakkan industri di seluruh dunia, mulai dari makanan, energi, hingga kendaraan listrik dan teknologi masa depan. Dominasi ini mengamankan devisa yang stabil, memperkuat mata uang kita, dan mendanai anggaran nasional kita, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Meskipun kita juga mengekspor minyak, gas, karet, dan timah, minyak sawit, batu bara, dan nikel tetap menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi kita yang sesungguhnya. Permintaan global yang tinggi untuk sumber daya ini mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peluang usaha di seluruh Indonesia, dari desa hingga kota besar. Ketika harga naik, ekonomi kita berkembang pesat. Ketika turun, kita merasakan tekanan, menyoroti kekuatan sekaligus kerentanan yang harus kita kelola dengan bijak. Untuk saat ini, status kita sebagai produsen teratas memberi kita posisi tawar yang kuat di pasar internasional dan penyangga yang andal terhadap guncangan global. Komoditas ini lebih dari sekadar ekspor. Mereka adalah mesin utama stabilitas ekonomi kita, penopang kesejahteraan jutaan rakyat. Memahami trinitas ini adalah kunci untuk memahami posisi strategis Indonesia dalam rantai pasokan global dan masa depan ekonomi dunia. Krisis global seringkali memicu kenaikan harga minyak, menekan anggaran di negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Namun, status kita sebagai negara adidaya komoditas membalikan keadaan. Seiring dengan kenaikan biaya minyak, harga batu bara, minyak sawit, dan nikel kita juga ikut naik. Lindung nilai alami ini mengimbangi biaya impor yang lebih tinggi, dengan pendapatan ekspor yang melimpah mengalir ke kas negara. Ini adalah tindakan penyeimbangan. Satu tangan membayar lebih banyak untuk minyak, tangan lainnya menghasilkan lebih banyak dari ekspor. Mekanisme ini telah berulang kali melindungi ekonomi kita, mengubah potensi bencana menjadi tantangan yang dapat dikelola. Kekayaan sumber daya kita, jika dikelola dengan bijak, adalah peredam kejut yang terbukti di masa-masa sulit. Ketahanan Indonesia terlihat jelas dalam neraca perdagangan kita, 70 bulan surplus berturut-turut sejak Mei 2020. Bahkan melalui pandemi dan gejolak global, ekspor kita secara konsisten melampaui impor.
Pada awal 2026, surplus mencapai lebih dari 2,2 miliar hanya dalam 2 bulan, didorong oleh ekspor non-migas. Ekspor nikel melonjak hampir 75% dari tahun ke tahun, didorong oleh permintaan kendaraan listrik. Ekspor minyak sawit juga melonjak. Meskipun ekspor batubara menurun, kekuatan nikel dan minyak sawit menjaga perdagangan kita tetap positif. Angka-angka ini bukan hanya statistik, mereka adalah bukti bahwa sumber daya alam kita menjaga ekonomi tetap stabil. Surplus perdagangan kita adalah bukti kekuatan abadi strategi berbasis sumber daya Indonesia. Menghasilkan pendapatan hanyalah separuh perjuangan, mengumpulkannya secara efisien sama pentingnya. Sistem administrasi perpajakan inti Indonesia yang baru, Coretax, sedang mendigitalkan dan merampingkan pengumpulan pajak. Hasil awal menunjukkan penerimaan pajak yang meningkat dan kepatuhan yang lebih baik, memperkuat fondasi fiskal kita. Tantangan tetap ada, masalah teknis dan integrasi sistem, tetapi manfaatnya jelas. Coretax sangat penting untuk menangkap bagian yang adil dari keuntungan komoditas kita dan mendanai pembangunan nasional. Sistem pajak yang modern dan kuat memastikan kekayaan sumber daya diterjemahkan menjadi kebaikan publik. Coretax adalah tulang punggung digital yang mengamankan kesehatan fiskal Indonesia untuk masa depan. Nikel adalah bintang yang sedang naik daun di Indonesia, berkat kebijakan hilirisasi yang meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisi negara di pasar global. Permintaan dunia terhadap nikel, terutama untuk baterai kendaraan listrik, telah mendorong investasi besar-besaran di sektor ini. Kita sekarang memasok lebih dari separuh nikel dunia, menjadikan Indonesia pemain utama dalam rantai pasok global. Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru, seperti kelebihan pasokan global dan penurunan harga yang signifikan. Meskipun volume ekspor tumbuh pesat, harga yang lebih rendah mengancam keuntungan, tindakan penyeimbangan yang rumit bagi industri dan pemerintah. Para pelaku usaha harus menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar. Para kritikus mencatat bahwa pengolahan tahap awal hanya menambah nilai terbatas, menimbulkan pertanyaan tentang biaya lingkungan dan sosial yang harus ditanggung masyarakat sekitar tambang. Ledakan nikel belum menyelesaikan semua tantangan ekonomi. Pertumbuhan melambat bahkan ketika ekspor melonjak, dan ketimpangan manfaat ekonomi masih terasa di beberapa daerah. Mengelola laju produksi, memaksimalkan nilai tambah real, dan meminimalkan dampak lingkungan adalah prioritas mendesak agar industri ini benar-benar berkelanjutan. Nikel adalah aset strategis untuk transisi hijau dan masa depan energi bersih. Tetapi kemakmuran berkelanjutan membutuhkan strategi yang hati-hati, inovatif, dan berwawasan ke depan. Mengubah berkah ini menjadi manfaat yang bertahan lama, berarti fokus pada stabilitas pasar, penciptaan nilai real, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kedaulatan ekonomi Indonesia diuji tidak hanya oleh pasar, tetapi juga di pengadilan internasional. Industri minyak sawit kita menghadapi diskriminasi UE dengan masalah lingkungan yang dikutip sebagai pembenaran. Pada tahun 2024, Indonesia memenangkan kasus WTO yang penting, membuktikan bahwa tindakan UE tidak adil dan diskriminatif. Kemenangan ini menegaskan hak-hak kita sebagai negara perdagangan dan menjadi preseden untuk sengketa di masa depan, termasuk nikel. Kemenangan ini melindungi jutaan mata pencaharian masyarakat Indonesia dan memperkuat posisi kita dalam negosiasi global. Ini lebih dari sekadar minyak sawit. Ini tentang membela keadilan dan kedaulatan di panggung dunia. Kemenangan hukum kita memastikan akses ke pasar global dengan persyaratan yang adil. Indonesia siap membela kepentingannya dan membentuk masa depan ekonominya. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita mengelola kekayaan sumber daya kita di tengah volatilitas global. Harga komoditas naik dan turun. Penurunan batu bara baru-baru ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh pendapatan tinggi. Yang menggembirakan, impor barang modal melonjak, menandakan ekspansi industri dan meningkatnya kepercayaan. Namun, defisit perdagangan dengan mitra utama dan revisi perkiraan pertumbuhan menyoroti tantangan yang berkelanjutan. Tujuannya, menggunakan ledakan komoditas hari ini untuk membangun ekonomi yang terdiversifikasi dan tangguh untuk masa depan. Itu berarti berinvestasi dalam hilirisasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur.
Ekspor sumber daya kita harus menjadi fondasi untuk pertumbuhan baru di sektor manufaktur dan digital. Peluang ada di sini. Merebutnya akan menentukan nasib Indonesia untuk generasi mendatang. Ketahanan ekonomi Indonesia pada akhirnya adalah kisah tentang manusia dan kolaborasi. Pemerintah, lembaga keuangan, dan badan usaha milik negara harus bekerja sama untuk mengubah kekayaan sumber daya menjadi pembangunan yang merata. Institusi seperti OJK, LPS, dan bank-bank besar sangat penting untuk menyalurkan modal dan mendukung stabilitas. Kekayaan alam kita adalah amanah, peluang untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan maju. Tantangannya adalah menggunakan keuntungan ini dengan bijak, tidak menyia-nyiakannya untuk keuntungan jangka pendek. Dengan kebijakan cerdas, inovasi, dan persatuan, kita dapat mengubah kekayaan sumber daya menjadi kemakmuran yang langgeng bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab dan potensi ada pada kita untuk memenuhinya.